Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 69 halaman 460 dan halaman 461. Baik, langsung saja. Bismillah. Adapun kecintaan kepada Allah terdapat di semesta alam, di semua benda yang ada dan dalam diri seluruh manusia, baik yang beragama Majusi, Yahudi maupun Nasrani. Karena bagaimana mungkin manusia tidak mencintai penciptanya? Cinta tersimpan dalam jiwa setiap manusia, tetapi di sana terdapat sebuah penghalang yang menyelubunginya. Ketika penghalang itu hilang, maka cinta itu akan menjadi tampak. Jadi di halaman 460 ini Rumi mengingatkan kita bahwa Allah Ta'ala itu cintanya terdapat atau tersebar di seluruh alam semesta. Adapun kecintaan kepada Allah terdapat di semesta alam, di semua benda yang ada dan dalam diri seluruh manusia. Nah, di sini kita fahami di mana misalkan di sekitar kita, di sekeliling kita saat ini ada meja, ada HP, ada kasur, ada kursi dan sebagainya. Di mana cinta Tuhan terletak di sebelah mananya? Itu harus kita kaji. Apakah benar di pakaian yang kita pakai di situ ada cinta Tuhan? Di sebelah mananya? Itulah yang perlu kita cari. Karena dari sanalah kemudian perlahan-lahan kita akan menemukan kasih sayangnya Tuhan itu sangat dalam sekali kepada manusia. Untuk bisa memahami apa itu cinta, saya sederhanakan menjadi cinta merupakan gabungan dari kasih dan sayang. Jadi kasih itu adalah sifat empati, sifat prihatin, sifat simpati kita kepada banyak orang, itu adalah kasih. Jadi kalau kita melihat pengemis di jalan, kita melihat anak-anak yang ngamen di jalan, itu akan muncul perasaan kasihan. Sedangkan sayang itu adalah perasaan yang khusus kita hadiahkan bagi orang-orang yang kita spesialkan. Jadi sayang ini hanya untuk beberapa orang saja. Contohnya kita sayang pada orang tua, kita sayang pada pasangan kita sayang pada anak. Nah, kasih dan sayang ketika bersatu menjadi cinta. Jadi Allah itu maha kasihan pada makhluknya dan dia juga maha sayang pada makhluknya. Untuk kasih Allah mengasihi semuanya, tapi untuk sayang hanya beberapa manusia saja yang Allah anugerahkan sayangnya, jadi yakni mereka yang terpilih. Itulah sederhananya cinta. Jadi cinta itu terdapat pada semua zat yang sudah tercipta. Nah, misalkan kasur tadi, misalkan kursi tadi, di sebelah mananya? Ya, cintanya terletak pada penciptaan kursi itu sendiri. Sehingga ketika kursi itu sudah diwujudkan sama Allah Ta'ala, maka dia kemudian punya tugas, dia kemudian punya kewajiban, dia kemudian punya amanah yang harus dipenuhi. Amanah apa itu? Yakni membantu manusia atau membantu makhluk lain, sehingga makhluk lain itu juga merasakan bantuan darinya, merasakan rizki darinya. Jadi Allah mengatakan wa ma khalaqta hadza batila, aku tidak menciptakan ini secara sia-sia. Jadi semua itu punya tugas, semua punya amanah. Nah, itulah salah satu bentuk cinta yang dititipkan Allah Ta'ala pada setiap benda-benda. Maka agar kita bisa sambung dengan benda-benda di sekitar kita, kita juga harus mencintai mereka. Sering kita dengar para orang-orang yang terpilih itu mampu berkomunikasi dengan benda-benda di sekitarnya. Jadi benar-benar mendengar bahwa benda-benda itu berbicara melalui bahasa batin. Sehingga beliau-beliaunya itu mengetahui kondisi alam yang sebenarnya, karena memang dikasih tahu oleh alam sekitarnya. Nah, itu bisa terjadi karena ada timbal balik cinta yang sangat harmonis.
di mana benda-benda itu mencintai beliaunya dan beliaunya juga mencintai benda-benda itu. Artinya benar-benar ngerumat, benar-benar mengayomi, tidak menzolimi. Contohnya kalau meletakkan benda itu ditaruh bukan dilempar. Contohnya lagi, sayang kita kepada lingkungan dengan dibersihkan bukan dikotorkan. Tidak buang sampah sembarangan, tidak merusak pohon, tidak merusak ranting, tidak mencoret-coret sesuatu yang tampak bersih dan sebagainya. Itu merupakan sayang kita kepada benda-benda sekitar. Baik yang beragama Majusi, Yahudi maupun Nasrani. Ini yang kami maksud jika ada orang bertanya kenapa orang kafir itu tetap dilimpahkan rizkinya oleh Allah Ta'ala, tetap diberi kesehatan, tetap diberi kebahagiaan, padahal mereka tidak menyembah Allah Ta'ala. Jawabannya adalah karena Allah Maha Kasihan. Jadi kasihan, jadi mereka itu kena sifat kasihnya Tuhan. Kasihan kalau mereka itu langsung diazab, langsung dimatikan. Kasihan kalau mereka itu langsung disengsarakan. Jadi tetap mereka dialirkan darahnya oleh Allah Ta'ala, tetap mereka didetakkan jantungnya, tetap mereka diberikan rizki. Agar apa? Agar suatu saat mungkin mereka akan bertaubat. Jadi tidak langsung disengsarakan, tidak langsung dihukum, asalkan mereka dalam kemaksiatan-kemaksiatan tidak melampaui batas. Nah, jadi mereka itu orang-orang kafir, kenapa kok tetap dilimpahkan rizkinya? Karena mereka terlingkup dalam sifat kasihnya Tuhan. Bagaimana mungkin manusia tidak mencintai penciptanya? Cinta tersimpan dalam jiwa setiap manusia, tetapi di sana terdapat sebuah penghalang yang menyelubunginya. Ketika penghalang itu hilang, maka cinta itu akan menjadi tampak. Apa sih yang menghalangi cinta kita itu pada Tuhan? Apa yang menghalangi kita merasakan cintanya Tuhan? Gampangnya adalah ketika kita mencintai seseorang, maka cinta itu kadang-kadang akan pudar kalau kita tahu ada yang lebih sempurna daripada dia. Itu sifat tamaknya manusia, itu sifat nafsunya manusia. Jadi ketika kita pertama itu mencintai si A, tapi kemudian B datang dengan segala kesempurnaannya dan kecocokannya dengan kita, maka cinta kita kepada A akan berkurang. Nah, nanti cinta kita kepada B mulai tumbuh, mulai muncul, sehingga kemudian menyebabkan apa? Terhalanglah cinta kita pada A. Itu yang terjadi pada diri kita. Awalnya jiwa kita ini suci, bersih, tidak ada penghalang, kita murni mencintai Allah Ta'ala. Tapi kemudian kita mengetahui keindahan dunia ini, kelezatan dunia ini, sehingga kemudian dibutakanlah hati kita. Kita lebih merasa mencintai dunia ini daripada Allah Ta'ala. Tertutupi cinta kita yang semula pada Allah Ta'ala, tertutupi dengan cinta kita pada dunia. Karena kita merasa tubuh ini lebih dekat pada dunia daripada Allah Ta'ala. Padahal sudah diberitahu bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, untuk bisa mengetahui urat nadi ini kan kita tidak bisa menggunakan akal, kita harus menggunakan perasaan. Intinya apa? Cintanya Allah Ta'ala pada kita itu letaknya pada hati, pada perasaan. Jadi kita latihan untuk merasakan alam sekitar, merasakan rindangnya pohon, merasakan nikmatnya oksigen. Lama-kelamaan kita bisa merasakan cinta kasihnya itu ada dalam diri kita. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan merasa tenang hatinya, kita merasa tenang jiwanya, karena kita sudah merasakan dekat dengannya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingatnya hati akan menjadi tenang. Keindahan cinta akan selalu terpancar saat ia tetap menjadi misteri, karena itu artinya
Ia tidak diizinkan masuk ke dalam dunia akal yang semuanya harus serba jelas dan gamblang. Cinta yang merupakan gabungan dari kasih dan sayang itu bersemayam dalam setiap atom dari segala yang ada, yang tampak oleh mata dan yang tak tampak oleh mata. Jika kita masih merasa Tuhan itu jauh, berarti belum cinta. Jika kita masih merasa Tuhan itu tidak menjawab doa, berarti belum cinta. Dan jika kita masih merasa Tuhan mengabaikan, berarti belum cinta. Semua itu adalah penghalang utama, seperti dinding kokoh yang menghalangi cahayanya, batunya dari akal, semennya dari nafsu. Baik, di sini kita mencoba untuk memahami bahwa kalau kita masih merasa Allah itu jauh, jadi di langit ketujuh, di ars yang sangat tinggi sekali, yang sangat jauh sekali, berarti kita masih belum mencintainya. Padahal dia itu ada di mana-mana dan tidak pernah kemana-mana. Nah, karena tempat itu merupakan ciptaannya. Tidak mungkin dia berada di dalam atau terikat oleh ciptaannya sendiri. Maka untuk membahas letak pada Tuhan itu hal yang keliru. Karena Tuhan itu ada di mana-mana dan tidak pernah kemana-mana. Jadi kalau masih merasa Tuhan itu jauh, berarti belum cinta. Padahal Tuhan itu ada dalam diri kita. Dalam tanda kutip, dia cahayanya bersemayam dalam diri kita. Apa yang kita katakan dia tahu, apa yang kita lihat dia tahu, apa yang kita pikirkan dia tahu, bahkan apa yang menjadi rahasia dalam diri kita dia pun tahu. Nah, berarti itu bukti bahwa dia sangat dekat. Jika kita masih merasa Tuhan itu tidak menjawab doa, berarti belum cinta. Kadang-kadang kita mau berdoa itu malas karena kita terbiasa doa kita dijawabnya itu lama, tidak langsung instan kun fayakun. Padahal Allah Ta'ala itu maha menghitung dan maha bijaksana. Dia juga maha adil. Semua yang kita minta itu dia hitung dan dia perhitungkan apakah permintaan itu baik atau tidak untuk diri kita. Ibarat kita berjalan, ada di sebuah percabangan jalan kanan dan kiri, kita minta pada Tuhan, ya Rob, kita tunjukkanlah atau jalankanlah, bukakanlah hamba pintu yang sebelah kanan. Kita memaksa terus-menerus, padahal Tuhan tahu di kanan itu ada jurang yang sangat dalam. Yang terbaik untuk kita adalah jalan yang sebelah kiri. Tapi karena akal kita membisikkan kanan itu baik, kemudian teman-teman kita juga lewat kanan itu baik-baik saja, bahkan mereka banyak yang sukses, kemudian kita ikut-ikutan pengen ke sana. Jadi murni sumbernya adalah akal dan iri. Maka karena Tuhan tahu itu jalan penuh dengan curam dan jurang, tidak dikabulkan. Nah, dari situ kemudian menjadi pengalaman kita bahwa doa itu lama terkabulnya atau bahkan tidak terkabul sama sekali. Berarti kita belum mencintainya. Dan jika masih merasa Tuhan mengabaikan, kita juga berarti belum mencintainya. Padahal Allah itu tidak pernah mengabaikan kita. Setiap detiknya dia mengayomi kita, dia memelihara kita. Bayangkan saja ada orang dari kecil sampai umur 64 tahun bahkan lebih hidup dalam kemiskinan. Pertanyaan bagi saya itu merupakan berita yang sangat menakjubkan. Bukan berita sedih tapi berita yang luar biasa. Kenapa? Bayangkan saja, dari kecil sampai tua hidup dalam kemiskinan. Artinya miskin tidak membuat dia mati, artinya Allah berhasil membuat dia hidup selama 64 tahun bahkan lebih dalam kondisi dia tidak memiliki harta. Itu kan merupakan sebuah mukjizat ya. Jadi tidak punya uang tapi berhasil hidup selama 64 tahun.
Itu merupakan hal yang luar biasa. Bukti bahwa Tuhan tidak mengabaikan kita, Dia memelihara kita dengan sangat sempurna. Nah, maka semua pikiran-pikiran tadi itu merupakan penghalang utama, seperti dinding kokoh yang menghalangi cahaya kita. Batunya dari akal, semennya dari nafsu. Artinya, akal dan nafsu yang menjadi pelaku utama terhalangnya cinta kita padanya, dan cintanya terhalang untuk kita rasakan. Halaman 461. Mengapa aku tidak membahas benda-benda yang maujud saja, sebab ketiadaan juga berada dalam pergolakan, dan ia berharap agar Allah menjadikannya ada. Begitu juga dengan segala sesuatu yang tidak berwujud, ia berharap pada Allah agar ia diciptakan. Mereka berbaris dan dengan bahasa keadaan mereka mengatakan, ciptakanlah aku. Seraya meminta pada Allah untuk mendahulukan penciptaannya daripada yang lainnya. Lantas jika segala sesuatu yang tidak berwujud saja memiliki harapan, bagaimana dengan segala sesuatu yang berwujud? Di sini Rumi menceritakan bahwa dia merasakan getaran-getaran benda-benda yang ada di alam gaib. Rupanya benda-benda di sana itu juga ingin punya wujud. Mereka juga ingin tercipta, punya jasad, punya wujud, punya benda nyata, punya punya wadah nyata. Ketiadaan juga berada dalam pergolakan. Jadi mereka itu benda-benda gaib, baik itu yang bernyawa maupun yang benda mati, mereka juga bergolak. Mereka berharap agar Allah menjadikannya ada, agar Allah mematerialisasikannya. Jadi menjadikan dia memiliki materi, menjadi ada. Mereka berbaris dengan bahasa keadaan, mereka mengatakan ciptakanlah aku. Mereka berbaris dengan segala keadaan, ingin diciptakan. Meminta pada Allah untuk mendahulukan penciptaannya daripada yang lain. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa? Kenapa benda-benda atau makhluk-makhluk di alam gaib itu ingin diciptakan atau ingin masuk ke alam nyata? Pengalaman kami atau informasi yang kami pelajari, kajian kami, jawabannya adalah karena mereka juga ingin menyembah Tuhan dengan getaran-getaran kalimat-kalimat yang nyata. Jadi kalau punya jasad itu, kalimat-kalimat itu punya getaran yang berbeda dengan tasbihnya makhluk-makhluk yang gaib. Jadi getarannya itu lebih kuat dan lebih nyata makhluk-makhluk yang punya jasad. Karena semuanya kan bertasbih. Makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya itu bertasbih pada Allah Ta'ala. Jadi terkadang itu makhluk yang tidak punya jasad itu juga rindu ingin bertasbih pada Allah Ta'ala menggunakan lisan. Jadi menggunakan bahasa-bahasa, getaran-getaran atau frekuensi-frekuensi lisan yang nyata, yang tampak. Karena itu rupanya lebih dahsyat. Maka dari itu mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Kanjeng Nabi sering menyampaikan bahwa jika manusia itu membaca lafaz ini kemudian pahalanya ini, jika membaca kalimat ini maka ganjarannya ini, karena semua yang terucap oleh lisan manusia yang disambungkan pada hatinya, disinkronkan pada akalnya, itu rupanya memancarkan cahaya luar biasa ke langit sehingga membuat para malaikat kadang-kadang kelabakan untuk mencatat pahalanya. Nah, jadi itulah yang diinginkan oleh makhluk-makhluk gaib, oleh makhluk-makhluk yang tidak nyata, berharap Allah menjadikannya ada. Karena Allah itu Maha Pencipta. Perasaan iri rupanya juga dirasakan oleh yang gaib kepada yang maujud. Mereka seraya berbaris dan memohon pada Allah, wujudkanlah aku. Ada kelezatan rahasia yang bersemayam dalam diri yang maujud. Saking rahasianya mereka sendiri tak tahu jika itu ada di dalam diri mereka. Yang gaib bisa melihat kelezatan itu, dan inilah kenapa ia memohon untuk diadakan.
Rumi merasakan getaran-getaran benda di alam gaib yang gelisah tiap kali melihat manusia bertasbih padanya. Mereka ingin juga berjasad dan melantunkan tasbih yang sama. Rupanya manusia tak sadar tubuh yang mereka tempati adalah ujung puncak dari dambaan semua makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Jadi tidak ada yang lebih sempurna daripada manusia. Seperti sebuah kisah di mana ada orang yang baru menikah, suami istri baru menikah. Saking cintanya suami pada istrinya ini, ketika malam pertama dia mengatakan pada istrinya, "Wahai istriku, sungguh engkau ini lebih sempurna daripada rembulan. Jika dirimu itu tidak lebih sempurna daripada rembulan, maka saat ini juga jatuh talakku 3 kali atau aku akan menceraikanmu." Nah, itu maksud suaminya adalah ingin memuji istrinya, ingin membahagiakan istrinya dengan kalimat-kalimat yang indah. Tapi karena yang terlontar adalah kalimat seperti itu, maka istrinya kemudian langsung kaget. Karena apa? Karena dia merasa memang bulan itu lebih indah dan lebih sempurna daripada dirinya, sehingga tidak jadilah mereka untuk kumpul pada malam pertama. Nah, keesokan harinya berdiskusi mencari solusi apakah benar talakku sudah jatuh, kata suaminya. Kemudian diputuskan untuk pergi kepada seorang hakim yang bijaksana, yang alim dan bijaksana, dan menceritakan semua kisahnya. Kemudian hakim berkata, "Wahai suami istri, sesungguhnya talak suamimu itu belum jatuh, artinya kalian masih sah sebagai suami istri." Nah, disinilah istrinya bingung. Dia merasa bulan itu lebih sempurna daripada dirinya, maka seharusnya talaknya sudah jatuh. Kemudian hakim menjelaskan bahwa ada sebuah ayat, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Bahwasanya manusia itu sudah diciptakan dengan sangat sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada manusia dalam hal penciptaan. Maka seburuk apapun manusia, fisiknya atau tampilannya itu tidak kalah, tidak lebih rendah kesempurnaannya daripada bulan. Artinya dia lebih sempurna daripada semua makhluk termasuk bulan. Nah, dari sini kemudian menjelaskan bahwa talaknya belum jatuh karena memang manusia atau istrinya itu lebih sempurna daripada rembulan. Di sini menjelaskan bahwa kita, badan kita, semua yang kita miliki, semua yang ada dalam tubuh kita itu merupakan dambaan dari semua makhluk. Maka kita harus menyadarinya agar kita rajin bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena banyak orang itu lalai dalam mengingat hal ini sehingga merasa bahwa dirinya ini tidak perlu bersyukur pada Tuhan, dirinya tidak butuh bersyukur pada Allah Ta'ala, bahkan menggunakan badannya seenak nafsunya dan sebagainya. Padahal banyak makhluk yang sebenarnya antri untuk bisa merasakan jasad ini untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Orang yang sudah mati kemudian ditanya oleh malaikat, "Jika engkau dihidupkan lagi, apa yang kau lakukan?" "Jika aku diberi kesempatan untuk hidup lagi, maka akan aku gunakan semua waktuku untuk beribadah pada Allah Ta'ala." Itu yang dikatakan. Sehingga sekarang kita sebelum menyesal di kemudian hari, mari kita gunakan badan ini, rizki ini untuk menyembah pada Allah Ta'ala. Baik, terima kasih banyak. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan Kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.